Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk belajar tentang kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita hidup. Seorang hamba yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan terus belajar agar dapat meraih puncak dari pengabdian yang Allah inginkan dari. Dalam urusan dunia, kita melihat bagaimana proses itu terjadi. Kita sekolah SD selama 6 tahun. Lanjut SMP. Lanjut SMA. Lanjut kuliah. Dilanjutkan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Agar kita mencapai tingkatan yang paling maksimal. Dalam karir dunia. Tapi terkadang dalam urusan akhirat yang seharusnya menjadi lebih dipentingkan, kita banyak mengabaikan. Kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana hidup bermuamalah dengan non-muslim, dengan orang-orang kafir. Karena banyak di antara umat Islam yang tidak paham bagaimana sebenarnya cara bergaul dengan mereka. Ya gimana dia akan paham, sholat aja enggak. Artinya ibadah yang seharusnya dia lakukan tiap hari, yang dia harus memiliki ilmunya, dia nggak peduli. Puasa kadang-kala nggak. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dia juga nggak paham. Bagaimana dia akan paham tentang bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang non-muslim? Terus terang, anak ketika membahas, anak baca berbagai macam fatwa para ulama, ya, beberapa literasi, karena masalah ini masalah yang penting, jemaah. Apalagi di masa sekarang ini, di saat batasan-batasan itu telah hilang. Bagaimana negeri-negeri bercampur menjadi satu, bagaimana mereka dalam pekerjaan, dalam perumahan, mereka tinggal bersama. Seperti apa sih seharusnya kita sebagai muslim? Ada di antara mereka yang bermuamalah dengan sikap negatif. Yang ada adalah permusuhan, kebencian yang mendalam, gak mau tahu. Dia tidak dapat membedakan antara orang kafir yang memerangi dengan orang kafir zimmi, atau dengan orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Buat dia semuanya sama. Kenapa? Karena dia membaca firman Allah di surat At-Tahrim, ya. Ayat 9, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlud alaihim. Dan bersikaplah kasar kepada mereka. Ada sikap yang perlu dikasarin orang itu. Gak bisa dilembutin. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka jahannam, dan itu sebaik-baik atau seburuk-buruknya tempat kembali manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang ada yang berpegang teguh dengan ayat ini, sehingga dia memiliki sikap yang negatif selalu terhadap orang-orang kafir. Lupa dengan
Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya berlemah lembut kepada mereka. Bagaimana disyariatkan berlaku adil. Jadi perlu memang membahas masalah ini dari semua sudutnya. Walaupun kita tidak akan bisa membuat senang semua orang. Nggak bisa. Jadi nanti ketika kita bahas ini, mungkin ada sebagian orang yang suka, sebagian orang yang tidak suka. Kita berusaha memohon kepada Allah petunjuk agar kita bisa mempelajari dan menyampaikan memang seharusnya seperti itu. Karena ada orang yang toleransinya udah kebablasan. Toleransi kebablasan. Kalau yang tadi dia itu kebablasan dari sisi positif, dari sisi sikap yang negatif, tapi ada yang kebablasan dari sikap positif, seakan-akan mereka orang yang paling toleransi, semua boleh dilakukan kepada orang-orang non-muslim. Tidak membedakan antara mereka juga. Maka insya Allah mudah-mudahan pembahasan ini ya memberikan kepada kita wawasan yang cukup sehingga kita dapat mengambil sikap yang tepat dalam hidup bersama orang-orang non-muslim, baik itu di negeri kita atau di negeri-negeri yang lainnya. Baik itu dalam dunia sosial atau dunia bisnis, dunia pekerjaan, dunia politik pun kita jadi tahu. Barakallahu fiik. Nah, silakan kita mulai. Nah, Ustaz. Hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan. Afwan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan bidunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Surat Ali Imran ayat 118. Nah, Imam Baghawi. Imam Baghawi menjelaskan, janganlah engkau menjadikan orang-orang non-muslim sebagai wali, orang kepercayaan, atau orang-orang pilihan. Karena mereka tidak segan-segan melakukan apa-apa yang membahayakanmu. Barakallahu fiik ya. Kita lihat jemaah bagaimana Allah Jalla Jalaluh memanggil orang-orang yang beriman agar mereka tidak salah sikap. Ini pembahasan pertama, pembahasan tentang meminta bantuan kepada orang kafir dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Yakni boleh jadi sikapnya kita mempekerjakan orang kafir, berpartner sama orang kafir, jual beli sama orang kafir. Apa saja yang berkaitan dengan bisnis dan pekerjaan. Maka Allah mengingatkan, apalagi di masa itu, di masa para sahabat Nabi, di mana mereka kalau bicara kota Madinah, maka kota Madinah diisi dengan berbagai macam penduduk. Di situ ada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi ini terkenal seperti Bani Qainuqa, mereka adalah para pengrajin emas, ada yang para pembuat senjata, ada yang ahli bangunan, di antara mereka bisa bikin benteng-benteng yang kokoh dan kuat. Ada di antara mereka yang mahir dalam bidang pertanian umpamanya. Jadi mereka punya keahlian. Mereka juga punya barang yang ditawarkan kepada umat Islam. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Maka di ayat ini Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman agar jangan menjadikan orang-orang non-muslim, orang-orang selain kalian itu sebagai teman kepercayaan. Jangan. Kenapa kok seperti itu? Padahal sebagian kita merasa, ana nyaman sama dia Ustaz, dia orang yang jujur ini dan lain-lain ya. Tapi menjadi orang kepercayaan yang mengetahui segala rahasiamu umpamanya,
Jangan. Mereka itu ingin membahayakan kalian sebenarnya. Ingin menyusahkan kalian. Telah tampak kebencian mereka itu nampak. Dari mana? Dari sikap mereka, dari ucapan mereka. Kalau sekarang mungkin dari tulisan-tulisan mereka. Itu kita bisa membaca bagaimana kondisi orang-orang ini. Kalau mungkin saat bermuamalah dengan kita dia baik-baik saja, tapi ketika engkau membaca komentar dia umpamanya, bagaimana pernyataan-pernyataan dia, ini orang gak suka gitu sama kalian. Bahkan Allah menyebutkan kalau dari mulut mereka telah tampak kebencian kepada umat Islam, dan yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi, siapa? Lebih besar lagi. Itu kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla. Hanya tadi kita sudah sampaikan, kafir itu ada yang memerangi, ada kafir yang dalam perjanjian, ada kafir yang dapat jaminan keamanan. Maka kita menggoleh mereka secara profesional dan proporsional ya. Baik. Dilanjutkan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa para peneliti telah mengetahui orang-orang ahli dhimmah dari Yahudi dan Nasrani mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahasia-rahasia orang Islam. Di antara bait-bait yang terkenal adalah kulul adawat qad turja mawaddatuha illa adawah man adaka fid din. Setiap permusuhan dapat diharapkan kasih sayangnya, kecuali permusuhan orang yang memusuhi karena agama. Lanjut. Karena itulah mereka dilarang memegang jabatan yang membawahi orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan. Bahkan memperkerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Sedikit tetapi dari yang halal diberkahi Allah, sedangkan banyak tetapi dari yang haram dimurkai Allah. Subhanallah jemaah. Ini sepertinya tidak perlu banyak data untuk membuktikan apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Taimiyah hanya menukil sebenarnya. Bahwa orang-orang non-muslim ketika mereka berada di barisan umat Islam, apalagi mereka menjabat satu jabatan sehingga mereka tahu dengan kondisi umat Islam, maka mereka akan memanfaatkan jabatan mereka, kedudukan mereka untuk kepentingan kaum mereka. Itu satu hal yang lumrah. Iya. Itu hal yang wajar. Jadi tidak berlebihan tatkala kita mengatakan mereka itu akan lebih memihak kepada kaum mereka. Itu lumrah. Mereka jadi nggak objektif. Iya, wajar. Oleh karena itu jangan pakai mereka. Solusinya seperti itu. Maka bagaimana disebutkan mereka mengirim berita, oke, ketika mungkin ada dua negara yang sedang terjadi peperangan di antara mereka. Contoh ya, Rusia sama Ukraina. Mungkinkah Ukraina akan mempekerjakan orang-orang Rusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang penting? Enggak, Jam. Begitu pula Rusia. Karena ada hal-hal yang sifatnya harus dijaga, disembunyikan. Kalau ternyata nih orang tahu, dapat membahayakan. Itu kebencian yang hanya karena harta ya. Kalau kita karena kekuasaan, mungkin Rusia sama Ukraina, kebencian atau permusuhan yang disebabkan kekuasaan dan urusan dunia. Apalagi kalau kebenciannya berdasarkan agama. Itu parah banget. Maka disebutkan di sini mempekerjakan mereka sehingga mereka duduk di sebuah jabatan yang membawahi umat Islam dalam bidang dunia ini jamaah, urusan kerjaan-kerjaan.
maka lebih baik mempekerjakan yang muslim. Sebagaimana ketika pejabatnya itu non-muslim, maka dia pun akan mempekerjakan di jabatan-jabatan yang penting non-muslim. Itu terjadi. Kita lihat ya di perusahaan-perusahaan yang di Indonesia umpamanya, yang dimiliki oleh Jepang umpamanya, atau Cina umpamanya. Itu hal yang wajar. Ketika pejabatnya non-muslim, kemudian dia akan dirutnya umpamanya non-muslim, dia akan angkat umpamanya manajer-manajer yang di bawah dia itu non-muslim, itu wajar, seperti itu memang. Yang gak wajar nih yang muslim yang ngangkat non-muslim. Lalu sok menjadi orang yang paling toleransi, enggak. Mereka aja melakukan seperti itu. Dan kita nggak komplain, ya nggak ada masalah. Yang penting kata mereka, yang penting kan profesional yang diangkat, ya. Tapi di sini disebutkan bahwa ketika engkau mempekerjakan atau meletakkan seorang muslim di sebuah jabatan penting, tapi ada sebenarnya non-muslim yang mungkin lebih berkompeten dalam bidang itu, engkau meletakkan yang muslim lebih bagus. Karena ada kepentingan lain. Selain bicara pekerjaan yang selesai, tugas yang terlaksana, ada hal lain yang lebih penting dari itu. Yaitu menjaga agama. Karena agama ingin pegangan hidup seorang muslim. Maka dikatakan sedikit tapi dari halal diberkahin, ya lebih banyak, lebih berkah daripada banyak tapi dimurkain Allah SWT. Baik, tafadhol dilanjutkan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi orang-orang Islam atau yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Misalnya para menteri atau para penasihat, karena Allah berfirman, La tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Surat Ali Imran ayat 118. Barakallahu fiik. Jadi ini kesimpulan. Yang pertama, tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi umat Islam. Atau sebuah jabatan yang dia akan mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Contohnya para menteri, para penasehat. Jamaah, ketika seorang pejabatnya itu non-muslim, biasanya dia akan cari tangan kanannya, ajudannya, atau apa itu non-muslim. Karena ada pembicaraan-pembicaraan, ada hal-hal yang off the record. Dia akan ambil supir, umpamanya diusahakan yang non-muslim. Ketika dia berbicara di mobil umpamanya. Atau dia akan cari orang muslim yang sudah berjiwa non-muslim. Karena ada hal-hal yang tidak ingin diketahui orang lain. Maka di sini disebutkan nggak boleh mengangkat orang kafir. Engkau cari yang muslim lah. Kenapa harus cari orang kafir? Ketika ada pilihan, berbeda dengan kondisi darurat, itu pun berbahaya, tetap berbahaya. Tapi yang kedua, Kan mengupah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik negara Islam. Misalnya menjadi guide atau penunjuk jalan, pemborong konstruksi bangunan, proyek perbaikan jalan, dan sejenisnya, dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu. Karena Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki musyrik dari Bani Adil sebagai penunjuk jalan ketika berhijrah ke Madinah. barakallahu fiik. Karena memang kita tidak dapat pungkiri adanya orang-orang kafir yang berkompeten, yang punya keterampilan, yang punya keahlian, punya skill yang bagus. Gimana kita butuh dengan skill mereka, kita butuh dengan ilmu mereka dalam urusan dunia ini. Maka nggak apa-apa. Tapi dengan catatan dua, tidak
menimbulkan bahaya untuk umat Islam sendiri. Yang kedua, ya tidak ada orang Islam yang berkompeten. Kalau ada, ya pilihannya tetap Muslim lah jemaah. Jadi ini hal yang wajar jemaah. Ketika rame politik identitas umpama yang terjadi di negeri kita, itu sebenarnya hal yang lumrah. Orang-orang LGBT akan milih orang LGBT, umpamanya seperti itu. Itu hal yang ya memang seperti itu. Dia akan memilih yang identitasnya sama mereka. Apakah dilarang? Ya enggak lah. Dan seorang Muslim ketika dikatakan engkau pilih Muslim, umpamanya seperti itu. Ya ini hal yang wajar. Sampai di beberapa daerah mungkin disebutkan putra daerah ya. Ini putra daerah sehingga lebih pantas untuk dipilih umpamanya menjadi bupati tempat mereka. Ya itu mungkin hal-hal yang nggak masalah selama tidak menggunakan cara-cara yang terlarang dalam agama atau dalam negara. Wallahu a'lam, itu mungkin ada orang yang lebih ahli yang membicarakan hal itu. Tapi di sini apabila ada pekerja yang Muslim, tetap pilihannya Muslim. Ini urusan pekerjaan aja. Urusan pekerjaan. Tadi orang udah kasih contoh bagaimana perusahaan-perusahaan asing yang banyak notabene non-Muslim, dia akan angkat anak negaranya, umpamanya dari Jepang akan pilih orang Jepang. Kemudian kalau nanti dia agamanya apa, dia akan cari orang yang mungkin seagama sama dia. Kalaupun mungkin ada Muslim yang menjabat di sana, salah satu jabatan, ya Muslim ini biasanya punya keahlian yang memang lebih dari yang lainnya. Mereka membutuhkan hal itu. Atau ada mungkin sebagian yang karena takut dikatakan intoleransi, maka dia ambil satu Muslim sekedar untuk ya tuduhan intoleransi itu hilang. Jamaah, kita perlu buka dua mata kita. Ada hal-hal yang dibicarakan di balik layar yang mungkin kita nggak tahu. Tapi kita sebagai Muslim hendaklah mengikuti bagaimana arahan agama. Islam ini bukan agama yang baru 100 tahun. Tidak seperti negara kita mungkin yang umurnya baru 76 tahun. Islam ini sudah 1444 tahun. Jadi kalau mau bicara apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, Islam sudah pernah memberikan yang terbaik dan akan terus memberikan yang terbaik. Maka belajar dari sana. Ingat, ini ada hal-hal yang perlu diketahui, tapi mungkin ada yang tidak setuju ya. Seperti yang saya sampaikan, ini orang sholat aja enggak. Sholat aja enggak. Puasa enggak. Bagaimana dia akan membicarakan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi SAW, Rasul SAW itu, makanya nanti kita akan baca selanjutnya bagaimana Nabi SAW pernah mengupah seorang penunjuk jalan yang kafir. Tapi orang ini sudah dipastikan amanah. Dalam kondisi nggak ada yang Muslim. Karena pada waktu itu sudah nggak ada. Kebanyakan umat Islam sudah meninggalkan kota Mekah. Mereka hijrah ke kota Madinah. Sedangkan Rasul SAW termasuk yang terakhir hijrah. Yang kedua, dibutuhkan tenaga ahli yang profesional, yang tahu jalan. Ada orang kafir yang urusannya urusan fulus, pokoknya dia dibayar, dia jalan. Ya sudah, kita upah mereka. Selama itu tidak membahayakan kita nggak masalah. Dan itu dilakukan sama Nabi SAW. Tapi kalau ada pilihan, tentunya orang akan memilih. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Poin 2 dalam urusan perang. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun yang benar adalah diperbolehkan apabila diperlukan dalam keadaan darurat. Juga bila orang yang dimintai pertolongan dari mereka itu dapat dipercaya dalam masalah jihad. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang manfaat perjanjian Hudaybiyah.
Di antaranya bahwa meminta bantuan kepada orang musyrik yang dapat dipercaya dalam hal jihad adalah diperbolehkan ketika benar-benar diperlukan dan pada orang musyrik itu juga terdapat maslahat, yaitu ia dekat dan mudah untuk bercampur dengan musuh dan dapat mengambil kabar dan rahasia mereka. Adapun jika tidak diperlukan, maka tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada mereka, karena orang kafir itu sangatlah dimungkinkan berkhianat dan bisa jadi menjadi senjata makan tuan oleh karena buruknya hati mereka. Masya Allah, barakallah fi. Kita lihat ya, dalam kondisi perang. Kalau tadi kita bicara dalam kondisi dagang, mau bisnis sama mereka, membangun bangunan yang diperlukan ya. Seperti mungkin kita lihat di beberapa negara, di negara kita lah Indonesia, membangun rel kereta api ya, atau kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bukan orang Indonesia yang ngerjakan. Orang luar umpamanya. Atau di beberapa tempat yang lain. Yang ngerjakan bukan orang Indonesia. Mungkin bahasa kita bukan orang pribumi. Bukan orang Indonesia, bukan orang Indonesia. Tapi yang mengerjakan adalah orang asing. WNA. Ketika diperlukan ya nggak ada masalah gitu. Walaupun kita tentunya memiliki banyak persyaratan yang diajukan kepada mereka. Nah, bagaimana dengan kondisi perang? Ketika umat Islam sedang berperang, bolehkah kita meminta tolong kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir? Mungkin kita akan mendapati beberapa hadis yang berkaitan Nabi SAW tidak mau. La nasta'inu bi kafir. Kita tidak minta tolong kepada orang kafir. Tapi pada kesempatan lain ternyata Nabi SAW mempekerjakan orang kafir, meminta bantuan orang kafir dalam perang juga. Bagaimana menggabungkan antara dua hadis ini? Hadis la nasta'inu bi kafir, kami tidak minta tolong kepada orang kafir, seperti ketika perang Badar, di mana Nabi SAW didatangi oleh seorang yang menawarkan diri untuk menolong. Ditanya sama Nabi SAW, kau udah masuk Islam belum? Enggak, kata dia. Oh, kalau gitu kita nggak akan minta tolong kepada orang kafir. Suruh pulang ke Nabi SAW. Tapi dalam kondisi Hudaybiyah umpamanya, atau ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW juga meminjam persenjataan perang dari orang-orang kafir pada waktu itu. Kesimpulannya yang disebutkan di sini, bahwasanya apabila kondisinya memang sangat memerlukan bantuan tersebut dan orang kafirnya ini amanah, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak terlalu diperlukan, ya jangan gitu. Atau dikhawatirkan nih orang berkhianat, maka jangan. Karena kita tahu bagaimana di kota Madinah yang awal mulanya Rasul SAW itu berdamai sama orang Yahudi, punya perjanjian dengan mereka untuk menjaga kota Madinah ini. Yakni menjaga kesatuan kota Madinah itu dari serangan musuh. Ternyata orang Yahudinya berkhianat. Pada saat yang sangat genting sekali. Di saat peperangan mereka berkhianat. Kalau berkhianatnya di waktu yang damai, ya mungkin umat Islam tidak akan terlalu terpukul. Tapi ini ketika sedang perang mereka berkhianat. Maka sini disebutkan jika tidak diperlukan maka tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada mereka. Jadi urusannya adalah urusan kebutuhan yang memang mendesak, yang mau tidak mau perlu minta pertolongan mereka, tapi ada jaminan keamanan di mana mereka tidak akan berkhianat. Sehingga kalau ketahuan, oh kayaknya orang ini orang gak aman. Jadi kita itu perlu pandai-pandai membaca orang ini. Boleh jadi dia adalah penyusup yang memang menyusup di tengah barisan umat Islam. Ya kita lihat ya bagaimana ada orang-orang Rusia atau pada masa Uni Soviet sama Amerika dahulu ya. Ada orang-orang Uni Soviet yang akhirnya masuk ke tubuh Amerika. Orang Amerika masuk ke tubuh Uni Soviet. Dalam rangka mereka dapat jabatan penting di sana padahal dia adalah pengkhianat sebenarnya. Itu aja dikhawatirkan. Apalagi urusannya urusan agama. Baik. Dilanjutkan. Mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram.
karena hal itu berarti penguasaan orang kafir atas orang muslim serta penghinaannya. Adapun pekerjaan seorang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani, seperti menjahit atau membangun tembok dan sebagainya dari setiap pekerjaan yang ada dalam tanggungannya, maka hal ini diperbolehkan karena tidak ada unsur penghinaan. Dalam hadis disebutkan, wa amila Khabbab lil Asi bani Wa'il bimakkata wattala'an nabiyyu ala dzalika wa aqarrah. Khabbab pernah bekerja untuk Al-As bin Wa'il di Mekah, sedang Nabi mengetahuinya dan beliau pun menyetujuinya. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya pekerjaan serupa ini karena ia merupakan akad tukar menukar seperti halnya jual beli. Tidak mengandung penghinaan terhadap muslim, tidak menjadikannya sebagai abdi dan tidak bertentangan dengan sifat baroknya dari mereka dan dari agama mereka. Subhanallah jamaah ya. Iya. Jadi muslim kerja sama kafir itu ada kondisi yang perlu diperhatikan. Apabila sifatnya itu mengabdi dan melayani kepada personal orang kafir tersebut, maka Syekh Shalih Fauzan, dan ini pendapat sebagian ulama ya, dari mazhab Hambali, anak tadi membaca bagaimana penjelasan para ulama, mereka berpendapat haram. Kenapa? Karena ada unsur penghinaan kepada muslim ini, yang nanti akan berdampak kepada ibadah dia. Dia mungkin akan di pekerjaan, maaf contoh sebagai ART umpamanya. Mungkin dia akan di rumah itu ada anjing, ada ini itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia menjadi orang yang full melayani di sana. Kemudian berkaitan dengan ibadah dia nantinya. Yang terkadang dia hendak melakukan ibadah karena memang ia full melayani akan kesulitan buat dia. Ada sebagian ulama mungkin yang mengatakan hal itu makruh. Selama dia masih dapat melaksanakan ibadah di tempat itu dengan baik, maka tetap terlarang. Usahakan jangan gitu. Usahakan ya bekerja dengan muslim atau pekerjaan yang tidak ada unsur penghinaan terhadap diri. Tapi yang tidak bersifat melayani ya, seperti orang yang menjahit, membangun tembok, ini sebenarnya membangun bangunan daya, membangun rumah mereka, di mana muslim ini ya tidak dihinakan, dia mau kerjakan yang kalau enggak dia bisa pergi. Tapi ada orang yang memang benar-benar tertekan, dia tertindas dengan pekerjaan dia. Maka hendaklah orang itu menghindari hal itu. Karena sekali lagi akan berdampak kepada wala dan baroknya seorang muslim. Dan seharusnya dia berlepas diri dari mereka, ternyata dia malah full melayani mereka. Ali bin Abi Thalib pernah kerja sebagai, ketika ada orang Yahudi ya, Ali bin Abi Thalib sedang lihat orang Yahudi ini sedang nimba. Ali menawarkan diri, engkau mau aku kerja, aku yang ambil air. Ini kan bukan melayani secara pribadi ya, tapi melayani urusan pekerjaan, bukan personalnya dia. Maka Ali ngambil air dan dikasih kurma. Dibayarin kurma gitu. Yang seperti itu insya Allah gak masalah. Taib. Jadi seorang muslim yang hendak kerja kepada orang non-muslim, tolong milih pekerjaan. Pekerjaan apa yang tidak menghinakan dia? Pekerjaan apa yang akan tetap membuat dia terjaga agamanya? Pekerjaan apa yang membuat dia tetap akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban harian dia? Maka silahkan. Tapi kalau ternyata dia dapat pekerjaan tapi dia akan dihinakan. Di mana dia diharuskan ya untuk melakukan segala keinginan majikannya walaupun bertentangan dengan agama umpamanya, dan dia tidak punya kuasa, maka dia tinggalkan. Ada kekhawatiran jamaah kadang-kala kita, gimana gitu loh. Loh, gimana? Yang ngasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mau kerja di perusahaan orang kafir, selama dia tidak dihinakan di sana umpamanya, dia dapat hak dia melaksanakan ibadah.
maka silahkan. Tapi kalau sudah sampai engkau mendapatkan penghinaan dari atasanmu, jangan urusan agama, urusan dunia. Kalau kita dihinakan jamaah, kita pun nggak mau gitu. Karena kita sebagai seorang manusia punya hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia ini hak secara umum. Ada hak asasi sebagai penduduk Indonesia umpamanya. Karena dia ada hak asasi sebagai seorang muslim, dia dijamin keamanannya. Tapi kalau ternyata dia bekerja sebagai tadi berkhidmat kepada secara personal, yang ditakutkan hak-hak dia itu tidak dia dapatkan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hijrah dari negeri kafir. Allah mewajibkan hijrah dari negeri kafir menuju negara muslim dan mengancam siapa yang tidak mau berhijrah tanpa uzur syar'i. Dia juga mengharamkan seorang muslim bepergian ke negara kafir, kecuali karena alasan syar'i dan mampu menunjukkan keislamannya. Kemudian jika selesai tujuannya maka ia harus segera kembali ke negara Islam. Barakallahu fiik. Nah, jemaah, kita tahu kondisi di masa lalu yang mungkin berbeda dengan kondisi di masa sekarang ini. Kita kalau mau pindah negara itu nggak mudah sekarang. Karena kita harus dapat izin dari negara yang akan kita, bukan kita kunjungin ya, kita akan pindah ke sana. Kita harus dapat visa dari tempat tersebut sehingga baru kita pindah. Paspor izin dari negara. Jadi modelnya itu izin dari negara yang kita tinggal di sana, kemudian izin dari negara yang hendak kita tempati. Maka urusannya tidak mudah. Akan tetapi hijrah itu tetap wajib. Dikatakan hijrah itu artinya berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dengan catatan dia mampu untuk hijrah. Yang kedua, keberadaan dia di negeri tersebut akan membahayakan agama dia. Maka solusinya adalah hijrah. Yang kita lihat sekarang dengan mungkin ada perbedaan kondisi di mana negeri-negeri non-muslim sekarang umpamanya mereka membuka diri mereka agar orang-orang hijrah ke tempat mereka karena jumlah penduduk mereka sedikit, mereka membutuhkan pekerja umpamanya, sehingga kadang-kala ada sebagian muslim yang hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir malah, seperti itu. Artinya di negeri yang penduduknya muslim, dia hijrah ke tempat orang-orang kafir yang terkadang akan membahayakan agama mereka. Sekali lagi, hijrah ini wajib. Rasulullah SAW mengatakan, La tanqati'ul hijrah hatta tanqati' at-taubah. Hijrah itu tidak akan putus sampai taubat itu putus. Dan taubat tidak akan putus hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Ini kalau bicara hijrah ya. Kemudian di sini disebutkan dia juga mengharapkan seorang muslim bepergian, bukan cuma hijrah ya, bepergian. Sekarang kenapa muslim bepergian ke negeri kafir? Apa tujuan? Kalau kita lihat orang yang meninggalkan negerinya, kemudian dia mengunjungi negeri-negeri yang lain, itu ada banyak niat dan tujuan. Ada yang karena mau jalan-jalan. Ada yang karena mau bisnis. Ada kerjaan di sana. Ada yang mau menuntut ilmu. Jadi hukum asalnya nggak boleh engkau berangkat ke negeri mereka. Menjadi boleh kalau ada sebabnya. Ketika sebabnya itu atau hajat ya, ada keperluan di sana. Ketika keperluannya selesai, balik. Ini ingat bukan orang yang tinggal di sana. Kalau tadi ada orang yang memang tinggal di negeri kafir, dia lahir di sana, dia besar di sana. Ini bicara hijrah. Tapi sekarang yang dia tinggal di negeri yang mayoritas muslim, kemudian dia pindah atau bukan pindah, berkunjung ke negeri non muslim, maka dilihat tujuanmu apa di sana. Apabila tujuannya benar, yang kedua, ada jaminan bahwa dia dapat menampakkan agamanya. Dia tidak akan tertindas di situ. Dia akan dapat menunjukkan keislamannya.
melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka nggak apa-apa. Ahibati fillah, pernah nggak antum baca sejarah ya? Yang mungkin sejarah itu akan berulang yang sampai hari ini kita melihat pengulangan sejarah tersebut. Ketika umat Islam di Andalusia. Umat Islam di Andalusia itu hampir 800 tahun berada di sana. Kenapa kok tahu-tahu hilang umat Islam? Hilang. Nggak ada umat Islam, nggak ada masjid, nggak ada sekolahan umat Islam. Karena pemerintahnya itu nggak menginginkan mereka tinggal di situ. Jadi umat Islam yang mau tinggal di negeri itu harus berganti agama. Kita tahu bagaimana Islam tidak pernah memaksakan agama. Orang untuk pindah agama enggak. Tapi mereka memaksakan hal itu. Yang kedua, kalau nggak mau masuk menjadi Katolik, Nasrani pada waktu itu, maka silahkan pergi meninggalkan Andalusia. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Baca sejarah. Dan sejarah itu berulang. Mungkin saudara-saudara kita ya, Rohingya. Kenapa sih? Kok mereka mau dihabisin? Ada apa sebenarnya? Dan hal itu terjadi di bawah kondisi media sekarang bisa melihat. Dan ada lembaga-lembaga besar dunia yang seharusnya mereka mampu menghalangi umpamanya. Tapi karena ada unsur yang berkaitan dengan agama atau ada unsur politik lainnya di sana, maka itu terjadi. Oleh karena itu bagi seorang muslim, ingat ketika engkau tinggal di negeri non-muslim, seharusnya engkau hijrah. Tapi kalau nggak mampu menetap di sana, ini akan dibahas sebentar lagi. Karena kondisi yang tidak semudah di masa lalu, di mana orang kalau hijrah sekarang tadi harus punya paspor, dia harus punya visa untuk tinggal di negara yang akan dia tempati. Baik, dilanjutkan. Menetap di negara kafir. Orang yang tidak boleh menetap di negara kafir adalah orang yang mampu berhijrah dan ia tidak mampu menampakkan agamanya. Barakallahu fiik. Allah Coba kita lihat di sini ya. Orang yang tidak boleh menetap di negara kafir adalah orang, satu, yang dia mampu berhijrah. Yang kedua, dia tidak mampu menampakkan agamanya. Siap, dilanjutkan. Nah, Allah berfirman, Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri atau Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 97. Barakallahu fikum. Ya, jelas kita lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jal menegur orang-orang yang tidak hijrah. Padahal mereka mampu untuk hijrah. Bumi Allah luas dan mereka bisa meninggalkan negerinya. Tapi kadang-kala karena khawatir urusan maisha, urusan makan ini dan itu, atau merasa lebih nyaman di negeri itu, nggak capek, mereka diancam jemaah. Dengan apa? Dengan neraka. Karena mereka punya kemampuan untuk hijrah. Dan di tempat itu mereka juga nggak mampu menunjukkan agamanya. Mereka beragama sembunyi-sembunyi. Melakukan ibadah terkadang jadi benar, jadi tidak benar. Karena kekhawatiran mereka di PHK kayak ini dan itu. Baik. Lanjutkan. Nah, Ustaz.
Orang yang mengutamakan tinggal di negara kafir daripada di negara muslim memiliki dua keadaan. Pertama, jika ia berpendapat atas bolehnya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dan ridho atas mereka, maka tidak ragu lagi bahwa ia telah keluar dari Islam. Lanjut Ustaz. Nah, jemaah ini yang pertama kalau kita lihat ya. Jadi orang yang mengutamakan memilih untuk tinggal di negeri kafir daripada negeri muslim. Sekali lagi tadi kita bicarakan padahal dia mampu untuk hijrah. Dia mampu untuk hijrah. Bukan dia tidak mampu. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Ya terpaksa dia tinggal di sana. Tapi ini ada pilihan kok sebenarnya. Engkau ada pilihan. Tapi engkau memilih untuk tinggal di negara itu. Daripada tinggal di negara muslim. Pertama disebutkan jika dia berpendapat atas bolehnya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dan ridho atas mereka, maka tidak ragu lagi bahwa ia telah keluar dari Islam. Ini bicara amalan hati dia. Kalau dia berpendapat boleh, gak masalah orang-orang kafir itu baik kok sama kita umpamanya. Bahkan dia memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Maka dia akan keluar dari agama Allah ini. Baik. Kondisi yang kedua. Yang kedua, jika hal itu ia lakukan karena tamak atau karena ingin kesejahteraan di negara orang-orang kafir, sedangkan ia membenci agama mereka dan menjaga agamanya, maka ini hukumnya haram. Hidupnya dikhawatirkan berakhir dengan buruk karena ia menjadi ridho kepada agama mereka. Barakallahu fikum. Jadi kondisinya dua. Yang pertama dia menganggap hal itu boleh untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Yang kedua dia mengatakan nggak boleh sebenarnya. Dia tahu nggak boleh. Dia seharusnya tinggal di negeri muslim demi menjaga agamanya. Tapi dia memilih untuk tinggal di negara non-muslim karena urusan dunia. Ambisi dunia. Bahasanya di sini mungkin tamak ya. Tamak terhadap kekayaan yang ada di sana, dia ingin kesejahteraan hidup, mungkin dia di negerinya ya nggak banyak yang dia dapatkan, tapi dia tahu itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Dan dia membenci agama orang-orang kafir tersebut, dia menjaga agamanya dalam kondisi dia berusaha untuk sholat 5 waktu, mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya di sana, maka beliau menyebutkan ini hukumnya haram, tetap nggak boleh. Kenapa beliau mengharamkan? Karena dikhawatirkan akan ridho dengan mereka. Kita jemaah ketika tiap hari melihat simbol-simbol kekufuran. Orang-orang melakukan kesyirikan tiap hari. Lama-kelamaan yang awalnya mengingkari dengan hati, membenci dan memusuhi. Lama-kelamaan jadi biasa. Dan yang ditakutkan terakhir ridho. Ada orang biasa ngelihat kekufuran dan kemungkaran tapi dia tetap mengingkari. Tapi yang gak boleh adalah tadi ketika dia mulai meridhoi. Jadi tinggal di sana menjadi haram karena akan membahayakan agama dia. Ada seorang syekh ya, yang dia ditanya ya tentang hukum tinggal di negeri non-muslim. Dan mungkin ada beberapa fatwa yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan umpamanya. Syekh ini dari Suriah kalau nggak salah. Dia tanya dengan seorang yang tinggal di salah satu negara Eropa, kata Syekh, engkau boleh tinggal di sini asalkan engkau bisa kasih jaminan cucumu dalam kondisi muslim. Nangis orang itu. Jangan bilang cucunya. Anaknya sudah murtad. Jangan bilang cucunya. Kenapa? Karena ya kondisi negara non-muslim itu mungkin juga nggak bisa disamaratakan ya. Ada kondisi yang di tempat itu ada sekolah muslim, ada masjid ya. Sehingga anaknya ini ketika sekolah, itu sekolah di sekolah Islam. Kemudian dia mendapatkan pendidikan agama. Kemudian dia punya kawan-kawan yang muslim. Sehingga terjaga agama dia.
Kalau bicara bapaknya kan harus kerja. Pendidikan dari bapaknya mungkin nggak bisa maksimal. Ibunya juga kadang-kadang di negeri itu juga harus bekerja. Karena biaya hidup yang begitu tingginya. Jadi kondisinya, nih orang, anaknya saja sudah murtad. Jangan bicara cucunya, anaknya. Karena memang sekolah di sekolah non-muslim, yang di situ dia bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak beragama. Karena di Eropa sendiri, Anda membaca ada 70% dari penduduk mereka sebenarnya ateis, sudah nggak percaya sama agama. Jadi memang mungkin di sana masih banyak gereja, tapi secara penduduk banyak di antara mereka yang sudah tidak lagi memakmurkan gereja. Ini anak tumbuh besar, sudah dia mengatakan, kenapa sih kok aku repot-repot? Temanku nggak ada masalah dia. Dia nggak sholat, nggak ke masjid. Kenapa aku dipermasalahkan? Bermasalah kalau aku melakukan tindakan kejahatan. Kan aku tetap baik mamanya. Itu masalah yang besar. Maka kenapa beliau menyebutkan, beliau tetap berpendapat haram. Ini kalau dia mampu, sekali lagi dia mampu untuk hijrah, untuk meninggalkan tempat tersebut sebenarnya. Tapi dia memilih tinggal di sana disebabkan urusan dunia. Dan dia disebutkan dapat menjaga agamanya sebenarnya. Tapi kan dia khawatirkan akan mengantarkan kepada sesuatu yang buruk. Baik, dilanjutkan. Adapun orang yang boleh tinggal di negara kafir, ia harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, agamanya harus aman dengan ilmu, iman, memiliki tekad yang kuat, serta menyimpan permusuhan dan kebencian kepada orang-orang kafir. Nah, yang kedua? Yang kedua, ia dapat menampakkan agamanya dengan melakukan syiar-syiar Islam. Barakallahu fikum. Jadi ini disebutkan. Ada 2 syarat. Buat orang yang tetap mau menetap di negeri kafir tersebut. Yang pertama, agamanya harus aman. Karena agama ini pegangan hidup kita. Pedoman hidup kita itu agama. Hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Sedikit yang lewat dari itu. Setelah itu engkau akan meninggalkan dunia ini. Kalau engkau orang Indonesia, engkau akan kehilangan KTP Indonesiamu. Namamu akan dihapus dari KK. Engkau hilang sudah. Engkau akan berada di alam yang berbeda. Dan kita tahu di alam yang berbeda itu, engkau akan ditanya 3 hal. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Engkau tidak akan ditanya engkau dari negara mana. Apa umpamanya sukumu? Enggak. Karena semua yang masuk ke liang lahat itu dari negara manapun, dia sudah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dia kembali kepada tanah karena semuanya tercipta dari tanah. Maka disebutkan di sini bahwasanya orang boleh tinggal di kafir itu karena ada keperluannya. Entar lagi mungkin anak akan bacakan beberapa penjelasan para ulama tentang hal ini. Tapi intinya harus bisa menjaga agamanya. Tentunya dengan ilmu dan dia tetap wala dan barok kepada orang-orang kafir itu jelas sekali. Yang kedua, dia dapat menampakkan agamanya dan melakukan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam ini ya amalan-amalan yang memang perlu ditampakkan, perlu ditunjukkan. Jadi ada amalan yang disembunyikan, ada amalan yang ditunjukkan. Seperti azan, itu yang memang ditunjukkan ya. Seperti itu. Bertakbir umpamanya. Pokoknya menunjukkan syiar-syiar Islam. Baik. Dilanjutkan. Orang-orang yang boleh tinggal di negara kafir ada beberapa macam. 1, orang yang mendakwahkan Islam dan memotivasi untuk mencintainya. Hal ini merupakan salah satu bentuk jihad yang hukumnya fardu kifayah bagi siapa saja yang mampu. Syaratnya dakwah benar-benar terrealisasi dan tidak ada orang yang menghalangi seruannya. Masya Allah. Yang pertama ini kita bergembira ya. Dengan melihat mungkin di beberapa negara Eropa itu Masya Allah. Ada orang-orang yang tinggal di sana, menetap di sana bukan karena urusan perut saja. Tapi dia ingin mendakwahkan Islam. Di jalanan di Eropa itu kadang-kala jamaah, di Inggris ya. Di jalanan di Amerika sendiri. Mereka berdakwah.
di alun-alun mungkin kalau di sini ya, mereka menyampaikan agama Allah ini. Maka di sini disebutkan, silakan kau tinggal di sana selama engkau dapat menunjukkan keislamanmu dan engkau aman. Apalagi tadi dia tinggal di sana untuk berdakwah. Baik, yang kedua. Yang kedua, orang yang tinggal untuk mempelajari kondisi orang-orang kafir dan mengetahui keadaan mereka dari sisi kerusakan akidah, penyelewengan akhlak dan kekacauan tingkah laku untuk memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh mereka. Ini juga termasuk jihad, namun dengan syarat tujuannya terrealisasi tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, yang kedua ini tujuannya penelitian. Penelitian. Tahukah kita bahwa orang-orang kafir itu juga melakukan penelitian di negeri Islam? Mereka juga melakukan penelitian dalam rangka mengetahui bagaimana kondisi umat Islam. Makanya munculnya gerakan orientalisme umpamanya. Dalam rangka mereka memahami kondisi ketimuran. Bagaimana budaya mereka, bagaimana kebiasaan mereka, tradisi mereka, makanan mereka, bagaimana pendidikan mereka. Maka umat Islam pun perlu ada yang tinggal di negeri orang kafir dalam rangka mempelajari gimana sih kondisi mereka, bagaimana cara mendakwain mereka nantinya, di mana sisi kelebihan mereka yang bisa kita pelajarin dan kita kembangkan di negeri kita, dan unsur apa aja yang melemahkan mereka sejati. Dengan cara itu, ini tadi disebutkan termasuk jihad. Tapi bukan sekedar teori ya, tapi memang disebutkan di sini tujuannya terrealisasi tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Artinya jangan sampai dia melakukan penelitian di sana, dia melebur dengan mereka dan kehilangan identitasnya. Yang ketiga. Yang ketiga, tinggal di negara kafir karena hajat dari negara Islam, serta untuk mengatur hubungan dengan orang-orang kafir dan menjaga urusan para pelajar agar berpegang pada Islam. Menetap seperti ini ada manfaatnya. Nah, ini. Jadi ada yang karena tugas negara. Dia tinggal di negeri kafir tersebut. Ya, kalau kita lihat yang menjadi dubes ya, atau yang bekerja di konsulat di negeri sana, memang mereka punya peran yang penting. Selain urusan bilateral ya, antara dua negara umpamanya, urusan ekonomi kayak ini dan itu, mereka juga ada, kalau kita bicara kalau Indonesia mungkin ada atase pendidikan, ada atase agama di kedutaan tersebut ya. Sehingga mereka benar-benar memberikan manfaat kepada orang yang tinggal di negara itu yang bukan dari penduduk negeri tersebut. Baik. Yang keempat. Yang keempat, tinggal di negara kafir untuk keperluan tertentu seperti berdagang dan berobat. Maka menetap di sana dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, barakallahu fiik, kalau bicara kebutuhan ini kalau selesai ya pulang gitu. Kalau selesai, kalau dia memang dalam rangka berdagang di sana, bisnis, selesai urusannya dia pulang. Berobat, selesai, pulang. Karena tadi dikhawatirkan kalau engkau berlama-lama di tempat itu, agamamu. Jemaah, agama ini pegangan hidup. Makanya ketika orang sudah tidak peduli sama agamanya, maka dia akan lebih buruk daripada binatang. Baik, dilanjutkan. Yang kelima, tinggal di negara kafir untuk belajar. Hal ini berbahaya karena pelajar akan merasa derajatnya lebih rendah yang terkadang muncul karena pengagumannya kepada orang-orang kafir dan penerimaan terhadap pendapat-pendapat mereka. Ia akan merasa membutuhkan mereka terlebih kepada pengajarnya sehingga ia bermudahanah dalam kesesatan dan penyimpangannya. Demikian pula, ia akan menjadikan mereka sebagai teman-teman yang ia cintai dan diberi loyalitas. Hal ini tidak boleh dilakukan, kecuali dengan beberapa syarat. Baik, barakallahu fiik. Gimana kalau berangkat ke sana dalam rangka belajar? Belajar ini mungkin akan memiliki banyak cabang ilmu yang dipelajari. Kalau belajar ke negeri kafir, belajar agama Islam di sana, maka tentu ini membahayakan dia. Gurunya non-muslim, belajar agama Islam. Lalu dia akan berusaha mengagung-agungkan gurunya. Mereka adalah orang-orang yang objektif. Mereka tidak menyimpan kebencian kepada Islam. Mereka menjelaskan Islam dengan begitu mudahnya. Enggak. Jadi ke sana bukan untuk belajar agama.
Terus belajar apa? Ya belajar kemajuan mereka dalam bidang apa. Karena memang ketika orang-orang Islam ini berangkat ke negeri mereka dengan tujuan mengambil ilmu yang ada di sana, Syekh Shalih Fauzan berpendapat ini sangat berbahaya sekali karena dia akan merasa gurunya lebih pintar, punya ilmu, bahkan disebutkan untuk dapat maslahat dari gurunya, untuk dapat tanda tangan dari gurunya. Kadang-kala kita bermudahana, nggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, nggak, sudah, yang penting ana lulus, yang penting ana dapat nilai yang bagus. Walaupun terkadang harus melakukan hal-hal yang sebenarnya dalam bidang agama atau dalam pandangan agama nggak boleh. Maka disebutkan di sini, kalau yang mau belajar ke negeri-negeri non-muslim, ada beberapa catatan. Baik. Yang pertama, Yang pertama, harus matang akalnya sehingga dapat membedakan antara yang manfaat dan mudarat. B, B, harus memiliki ilmu tentang syariat sehingga ia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. C, Kemudian harus memiliki agama yang dapat melindunginya dari kekufuran dan kefasikan. nah D, Yang terakhir, ada keperluan terhadap ilmu yang ia cari sehingga ada manfaat bagi kaum muslimin ketika ia mempelajarinya dan hal itu tidak ada di negaranya. Allahu Akbar jamaah. Nih, yang pertama bicara akalnya harus matang. Karena ada orang yang sampai dewasa akalnya nggak matang. Dia tidak bisa membedakan antara yang mudarat dan manfaat. Kalau yang pertama akal, yang kedua bicara ilmu. Yang ilmu itu tentunya ilmu tentang agama. Karena ilmu ini akan membuka cakrawala antum, wawasan antum. Ada seorang dokter yang dia cerita, dokter ahli bedah. Dia mengatakan, Ustadz, sampai saat ini Ustadz, kita ini melakukan pembedahan dengan penemuan dari ulama muslim yang ada di Andalusia pada waktu itu. 70% Ustadz, alat-alat itu Ustadz. Seperti itu. Tapi ketika sekarang mempelajarinya sebagai ilmu yang dari orang-orang barat umpamanya, atau orang-orang non-muslim dalam pandangan dia, maka kita perlu punya ilmu. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama kita, kau harus paham bagaimana menjadi seorang muslim. Orang Indonesia aja jamaah, ketika dia belajar ke luar negeri, itu dikhawatirkan kehilangan identitas dia sebagai orang Indonesia. Karena pulang dengan gaya orang, umpamanya dia belajar di Rusia. Pulang kok kayak orang Rusia nih orang. Mana identitas keindonesiaannya? Makanya kenapa ada pendidikan namanya kebangsaan seperti itu. Itu kalau bicara loyalitas kepada sebuah negeri. Ini bicara loyalitas kepada agama, maka mau tidak mau dia harus belajar. Agar dia tidak kehilangan identitas dia. Kemudian setelah punya ilmu, dia punya agama. Dalam artian agama ini, ya dia adalah orang yang beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kadangkala memang yang belajar atau yang pergi belajar ke negeri non-muslim ini kadangkala memang ya secara akalnya bermasalah, secara ilmu agama nggak punya, secara ibadah dia juga bukan orang yang ahli ibadah, yang dicari kadangkala urusan dunia. Syarat yang keenam ini, ilmu yang kau pelajari dibutuhkan sama umat gitu. Sehingga kalau engkau belajar ke sana, engkau dijaga sama Allah. Niatmu udah benar untuk mempelajari ilmu ini dengan harapan Anda pulang ke Indonesia, Anda bisa ajarkan ilmu ini dan memberikan manfaat kepada nusa, bangsa dan tentunya agama dia. Baik, pembahasan yang keenam, yang terakhir mungkin. Yang keenam, orang-orang lemah dari kalangan wanita dan anak-anak dan orang-orang yang tidak mampu keluar. Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. An-Nisa ayat 98. Barakallahu fiik. Ya, di sini kita lihat bagaimana Allah memberikan pengecualian, dispensasi. Dan sepertinya di masa sekarang ini dispensasi ini memang ya sangat bermanfaat sekali ya, sehingga mereka bisa tetap tinggal di negeri non-muslim dengan catatan mereka dapat menegakkan agamanya. Karena kita kalau mau hijrah kita harus punya visa
paspor, dan di tempat yang akan kita tinggal, kita memang boleh tinggal di situ gitu loh. Karena kadang-kala kita nggak boleh tinggal di situ. Udah keluar dari negeri nggak boleh, tinggal di negeri itu juga nggak boleh. Yang ada ya bertahan di tempat tersebut dengan berusaha meminta pertolongan Allah agar dijaga agama dan keluarganya dari segala kesesatan. Baik. Lanjut. Adapun yang mengutamakan bekerja kepada orang-orang kafir dan bertempat tinggal menetap bersama mereka daripada bekerja dan berikomah di tengah-tengah kaum muslimin, ia memandang kebolehan wala kepada mereka dan ridho terhadap agama mereka, maka tidak syak lagi bahwa hal itu adalah murtad, keluar dari Islam. Apabila ia melakukan hal yang demikian itu karena tamak terhadap dunia atau kekayaan yang melimpah di negara mereka dengan perasaan benci kepada agama mereka dan tetap menjaga agamanya, maka hal itu diharamkan dan dikhawatirkan dapat membawa dampak buruk terhadap dirinya yang akhirnya menjadikannya ridho dengan agama mereka. Barakallahu fikum. Iya, ini dua hal yang tadi sama Syekh Shalih Fauzan udah dibahas ya. Kondisi yang dia tinggal di situ. Kalau dia beranggapan itu adalah boleh tinggal di sana, dan bahkan dia memberikan wala kepada orang-orang kafir, ridho terhadap mereka, maka dia akan keluar dari agama Allah. Tapi kalau ternyata enggak, dia merasakan hal itu enggak boleh, sebenarnya dia tetap benci dengan ajaran-ajaran agama kekufuran dan kesyirikan, tapi dia cinta dengan agamanya dan dia melakukan itu karena urusan dunia ya, karena urusan dia ingin kehidupan yang lebih nyaman umpamanya, maka ini tetap enggak boleh, tapi tidak sampai dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala karena dikhawatirkan dampak buruk terhadap agama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator. Sekira khair. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan hari ini, dan jazakumullahu khair kepada tim Lorong Paradisa atau tim SRB yang telah membantu kami sehingga kajian hari ini terlaksana. Baik Ustadz, untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga dan memuliakan Pak Ustadz dan keluarga, panitia dan kaum muslimin dimanapun, amin. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema, mohon sekali arahannya dan nasihatnya dari Pak Ustadz sesuai syariat. Sepupu saya menderita artritis kronis, radang sendi sepertinya Ustadz, yang sudah cukup lama sejak awal SD sampai dengan saat ini usia beliau 20-an. Dan saat ini kami diperkenalkan dengan terapis yang kami agak ragu karena diminta syarat-syarat seperti di bawah ini. Tukang terapi bertanya tanggal lahir karena dia mau ngitung. Terus kami harus menyiapkan uang 777.000 untuk ditawasulin dan setelahnya dizakatkan untuk menzakati korin yang ada di tubuh kita dengan zakat khusus. Selanjutnya uang tersebut akan dikasih ke anak yang punya penyakit gizi buruk dan orang tidak mampu, dan harus usaha sampai nemu yang seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustazuna. Barakallahu fiik. Fiik wa barak. Nah, jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada setiap orang itu sesuai dengan kemampuan dia. Dan kita harus yakin bahwa ujian yang diberikan kepada kita itu kita mampu menghadapi. Ketika diuji penyakit, biasanya orang akan berusaha untuk berobat karena juga diperintahkan kita untuk berobat. Namun kata Nabi SAW, wala tatadawaw bil haram. Jangan kalian berobat dengan yang haram. Kita melihat sekarang ada banyak pengobatan alternatif. Silahkan dicari selama pengobatannya itu tidak bertentangan dengan agama. Atau yang kedua, pengobatan yang memang terbukti bisa mengobati. Kalau tadi dengan cara ditanya tanggal lahir, nggak apa-apa ditanya tanggal lahir. Kita pun kalau ke rumah sakit ditanya tanggal lahir. Atau kalau nggak ditanya umurnya berapa. Karena hal ini berkaitan dengan obat yang akan diberikan kepada dia.
Kemudian akan ditanya berapa berat badannya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang privasi ya. Gak apa-apa. Karena memang ini juga ada kaitannya dengan obat yang akan diberikan kepada dia. Akan ditanya lagi, apa ada alergi obat umpamanya seperti itu. Atau punya punya track record masa lalu ya yang berkaitan dengan penyakit dia umpamanya. Itu ditanya. Tapi kalau pertanyaannya hal-hal yang tidak ada hubungan dengan penyakitnya, dengan kondisi dia, maka dikhawatirkan yang dia lakukan adalah praktek perdukunan. Di kota Madinah, subhanallah ya, Ana punya kawan yang kerja di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dia sebagai kepala pada waktu itu, yang berurusan dengan menangkap praktek-praktek yang menyesatkan ya. Ada seorang syekh di sana. Rame orang yang minta ruqyah di sana. Diruqyah dengan Quran, dengan apa. Tapi ada omongan sumbang tentang syekh. Akhirnya diadakan penelitian, dikirim seorang yang secara penampilan jauh dari agama, dia mau berobat ke sana. Ternyata ketika itu ya dikasih syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Disuruh cari ayam kayak telur kayak ini dan itu. Maka akhirnya ditangkap itu syekh karena terbukti dia melakukan praktek perdukunan sebenarnya, hanya saja dibungkus dengan syariat. Maka wallahu a'lam bishawab, menurut ana mungkin perlu mencari pengobatan yang lainnya di ruqyah ya. Kalau bicara ada ustadz, ada kiai yang bisa meruqyah sesuai dengan yang dicontohkan sama Rasul SAW dan dipraktekkan sama para sahabatnya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau bicara menghitung umur ya, kemudian sedekah yang ditetapkan dengan jumlah tertentu, sedekah nggak apa-apa karena Nabi SAW juga mengatakan dawu mardhakum bis sedekah, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah, tapi tidak dengan syarat-syarat yang macam-macam sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukumnya jika kita hijrah ke negara kafir untuk urusan pekerjaan, sementara di negara tersebut marak dengan kemaksiatan misal LGBT dan protes atas penggunaan jilbab. Sedangkan untuk persyaratan agar menunjukkan syiar-syiar Islam, kami kurang yakin dengan hal tersebut, mengingat keselamatan kami selama tinggal di negara tersebut ada khawatiran atas tuduhan terorisme ataupun penganut paham radikal. Syukran. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Sebenarnya pertanyaan itu udah dijawab ya. Dengan penanya sendiri. Karena tadi diperbolehkan tinggal di sana dengan catatan engkau mau berdakwah di sana. Kalau bicara bekerja di sana, ada beberapa catatan pekerjaan apa yang engkau akan pekerjakan, lakukan di sana umpamanya. Lalu kalau ternyata disebutkan negara ini negara kafir, jelas. Yang kedua bukan hanya itu. Bahkan mereka punya kesesatan-kesesatan yang merupakan penyakit sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kalau bicara LGBT umpamanya seperti itu. Mereka secara terang-terangan. Jadi syiarnya itu malah syiar kekufuran, syiar kemaksiatan, syiar syahwat. Bukan syiar kedamaian yang ada di tempat itu. Apalagi dikatakan tadi jilbab aja nggak boleh diperangin sama mereka ini dan itu. Maka solusinya meninggalkan tempat itu jemaah. Kenapa harus maksa berada di sana? Bumi Allah luas. Kan inna ardullahi wasi'ah wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Tinggal bagaimana seorang hamba menata hati. Kalau mungkin tadi pertanyaan ini orang tetap dia cinta dengan agamanya, dia berusaha untuk menampakkan agamanya, cuma dia ada misi duniawi. Mungkin kerja di sana dapat gaji lebih besar ya, dapat fasilitas lebih nyaman, tapi agama dan ibadah dia boleh jadi akan berantakan di sana. Maka hendaklah engkau jangan pindah ke tempat itu. Engkau tetap berada di negerimu. Kalaupun pindah, alhamdulillah ada pilihan umpamanya jemaah. Artinya pilihan ini dia pindah dari negara yang mungkin secara ekonomi sulit ke negara yang secara ekonomi baik, tapi
negara itu Muslim gitu loh. Dan syiar-syiar Islam, alhamdulillah di negara itu bisa dijaga, bisa ditampakkan. Walaupun kita tahu tidak ada negeri kecuali dalamnya adalah hal-hal yang buruk yang terjadi di sana. Tapi mungkin paling kita memilih yang lebih mending ya, yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dipersilakan kepada Ibu Dewi untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Syafiq beserta tim selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Ustadz Afwan, saya izin bertanya tapi di luar tema Ustadz. Siap. Jadi mungkin kejadian itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Dan awal masalah ini terjadi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu ya Ustadz. Memang saat itu saya beserta suami memang belum memiliki, maksudnya belajar ilmu agama yang baik gitu ya Ustadz, masih biasa-biasa saja. Nah, kepada tetangga saya ini ya, karena kan kita hubungan baik ya Ustadz, jadi berkholwat baik saya suami ke istrinya gitu, karena kita ya deket waktu itu tuh biasa aja gitu Ustadz. Waktu itu ya suami saya kan menawarkan produk gitu Ustadz kepada tetangga saya ya yang istrinya ini ya, karena sama-sama orang Sunda gitu kan ya, bercanda. Dan saya juga tahu WA apa zaman dulu BBM ya, saya tahu dan begini begitu gitu Ustadz. Nah tiba-tiba setelah 7 tahun ya berjalan, 6-7 tahun berjalan tuh suaminya itu marah-marah gitu Ustadz, ngamuk nggak karu-karuan ke rumah saya gitu. Sementara kami sendiri kan kaget, selama ini kita baik-baik saja gitu Ustadz. Dan saya tinggal di lingkungan komplek itu dengan nyaman sekali karena kita juga pengurus aktif ya Ustadz ya, pengurus RT gitu ya. Sangat tenang dan nyaman gitu alhamdulillah, dan kami juga sudah belajar gitu agama yang Masya Allah ini gitu Ustadz. Itu memang dari tetangga kami kan, beliau dan keluarga mungkin sering KDRT, tapi bukan urusan kami, jadi kami nggak terlalu ini gitu Ustadz. Tiba-tiba itu datang maghrib malam Jumat, pas banget maghrib itu ke rumah kami teriak-teriak bahwa godain istrinya gitu. Tapi beliau qadarullah, kata tetangga kami sedang bau khamar gitu ya Ustadz ya. Itu sampai pokoknya parah banget gitu Ustadz, sampai tetangga kami terus ikut terjun gitu ya Ustadz. Dan pokoknya ada ancaman jiwa dan semua pokoknya seperti orang gila gitu Ustadz. Akhirnya oke lah kami didamaikan gitu Ustadz ya. Bapak itu minta kami ke rumahnya gitu. Siap. Tapi kami tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan yang terjadi. Tapi saya dan suami dimaki-maki, Masya Allah, pokoknya direndah serendah-rendahkannya. Suami saya dibilang, kamu tuh anggota DKM, berjenggot, berjubah, tapi kelakuan seperti itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menyakitkan sekali. Tapi saya alhamdulillah punya suami yang bisa menahan diri ya Ustadz ya. Nah. Alhamdulillah banget gitu. Udah kita terima, kita berzikir, pokoknya semuanya kita menyebut nama Allah biar tidak terjadi sesuatu gitu. Dari situ kita udah selesai ya Ustadz. Iya. Cuman sebagai manusia biasa kan kita juga punya rasa, saat itu kita ikhlas, kita doakan semoga mendapat hidayah, tapi kadang kesel gitu. Nah, suami saya titip pertanyaan, karena kita setiap hari pasti melihat rumah beliau ya Ustadz ya. Itu ada rasa yang kadang doain bukan keburukan ya, kita minta dijauhkan. Tapi kadang kesel karena bukan tipe kami ya, kepada tetangga itu nggak menyapa gitu, bukan tipe kami gitu. Itu gimana ya Ustadz biar hati kami tuh lapang gitu dengan beliau, maksudnya agak lapang. Kadang-kadang kalau udah nggak inget orangnya tuh ya lupa gitu. Tapi kalau lewat kadang grek gitu loh. Urusannya tapi udah selesai gitu. Kan? Urusannya udah selesai. Sudah selesai Ustadz, cuman kami selalu berdoa minta dijauhkan dari orang seperti itu gitu Ustadz. Kalau kami yang pergi kayaknya sudah nyaman di sini. Kalau beliau kan memang sering membuat kayak keonaran di beberapa tetangga gitu ya Ustadz ya, dan mengancam semuanya. Mohon Ustadz sarannya buat kami agar kami lebih legowo lagi gitu. Nah, begitu saja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, hendaklah kita sadar bahwasanya ada musibah-musibah yang menimpa kita disebabkan dosa-dosa kita. Baik perlakuan kasar dari orang, baik mungkin kesulitan dalam ekonomi,
baik permasalahan dalam rumah tangga, apapun masalahnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpa sejatinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan, kekacauan di muka bumi, di daratan, di laut, tentu karena perbuatan manusia. Allah juga mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka nasihat ana yang pertama, hendaklah kita beristighfar, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa yang terjadi sama kita boleh jadi karena dosa-dosa kita. Yang kedua, hendaklah kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa bersikap yang bijak terhadap apa yang menimpa kita. Nabi SAW dilemparin batu di Taif sampai berdarah-darah, tapi beliau tetap berdoa semoga penduduk Taif dapat hidayah. Itu pada tahun ke-10 kenabian, artinya 3 tahun sebelum hijrah. Setelah beliau hijrah tahun ke-8 Hijriah, beliau datang lagi ke Taif untuk menaklukkan Taif. Tapi ternyata nggak bisa ditaklukkan Taif, beliau tetap mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Ana rasa hal itu akan lebih tenang ya dengan mendoakan kebaikan. Walaupun secara agama orang yang dizalimin itu boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimin dia. Tapi yang dikhawatirkan akan membuat menderita. Jadi lebih baik kalau bicara bagaimana supaya legowo, sudah. Kalau yang dilakukan orang itu kezaliman, kita ambil pahalanya di sisi Allah SWT nantinya. Dan mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi yang dipikir adalah manfaat buat kita dari kejadian yang sudah berlalu. Kalau enggak, ya akan terus menderita. Kalau sudah bicara akan terus menderita, solusinya pindah dari tempat itu akhirnya. Karena orang kalau tetap menyimpan rasa sakit di hati, dia nggak akan suka dengan rumah itu. Dia nggak akan suka lewat sana. Dan itu akan lebih berat buat tadi suami dan ibu yang bertanya. Jadi nasihat ana, ambil hikmahnya dengan cara berharap semoga itu jadi penghapusan dosa dan mengangkat derajat. Dan boleh jadi orang yang tadi menzalimin dapat hidayah dan engkau juga yang akan dapat pahalanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berikutnya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya seorang wanita yang sudah menikah kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak. Qadarullah pernikahan selama 2 tahun dari jarak jauh. Sebelumnya Gimana? Pernikahan jarak jauh Ustadz. Oke. Selama 2 tahun. Sebelumnya saya kuliah di perguruan tinggi semi militer, begitupun dengan suami saya. Qadarullah suami saya ditempatkan di Pulau Sulawesi dan saya di Pulau Jawa, Ustaz. Saya sudah minta izin suami untuk berhenti bekerja karena ingin fokus ke rumah tangga. Alhamdulillah diizinkan, namun kedua orang tua saya dan mertua saya tidak mengizinkan untuk berhenti bekerja. Saya harus gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika seorang wanita menikah, pemimpinnya adalah suami. Suami juga harus belajar tentang hak-hak istrinya dan kewajiban dia sebagai seorang suami. Istri juga harus tahu. Kenapa? Karena lihat di masyarakat ketidaktahuan terhadap hukum ini menyebabkan terjadinya pertikaian. Seorang istri boleh berhenti bekerja tanpa izin suami ketika memang bukan tugas dia gitu loh. Aku ini tugasnya hubungan aku dengan suami. Aku sebagai istri melayani suami di rumah, mendidik anak-anak, bukan untuk kerja cari duit. Itu tugas seorang istri. Jadi seorang suami, engkau punya hak atas istrimu. Apa haknya? Engkau pelajarin. Kemudian seorang mertua, ayah lagi. Ketika ayah dan bunda, ketika anak perempuan yang sudah menikah, maka dia jadi milik suaminya. Dia harus taat dan patuh kepada suaminya.
Ketika dia mau berhenti bekerja, seharusnya nggak perlu izin orang tua, apalagi suami sudah memberikan izin. Hanya saja banyak orang tua yang menyesal kalau anaknya berhenti bekerja karena dulu dia investasi pendidikan anaknya agar anaknya menghasilkan uang. Sekarang enggak dengan dia berhenti bekerja. Ketahuilah para orang tua, ketika engkau mendidik anakmu, niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan buat akhirat. Tapi kalau niatmu dunia, engkau akhirat nggak dapat. Kalau niatmu akhirat, dunia akan dapat. Maka nasihat anak buat dia tetap silahkan berhenti bekerja, dampingin suaminya. Mungkin perlu waktu engkau nanti memberikan penjelasan kepada ayah, bunda, dan mertua. Karena banyak di antara mereka yang pikirannya, ya urusan dunia. Engkau punya kewajiban kepada Allah dan engkau punya kewajiban kepada suami. Ana doakan semoga Allah berkahi rumah tanggamu. Dan sekali lagi, perlu sabar. Baik, barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Silahkan. Baik Ustadz, Afwan, Ummahat yang di Zoom ini jika banyak pertanyaan yang belum terbaca, qadarullah kita berbatas waktu, semoga Allah mudahkan lain waktu. Pertanyaan terakhir Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki ipar yang tak pernah berhenti fitnah selama puluhan tahun. Satu kali dia pernah datang ke rumah saya sekeluarga minta maaf kepada kami. Setelah itu dia berlaku begitu lagi, nggak pernah berhenti. Sekarang dia mengharapkan saya datang ke rumahnya karena dia pernah datang ke rumah saya. Jujur Ustadz, kami trauma dan orang ini berbahaya untuk kami dekati, tapi kami tetap biasa bila bertemu. Apa yang harus kami lakukan? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, jamaah rahmakumullah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan kami memberikan kepada kalian itu ujian, cobaan yang bentuknya kebaikan atau keburukan. Jadi orang yang dapat ipar yang baik itu juga diuji sama Allah. Orang yang dapat mertua yang baik juga diuji sama Allah. Bersyukur nggak dia sama Allah SWT? Yang dikasih ipar yang nggak baik ya, dia bersabar enggak? Karena sejatinya semua kejadian buat seorang muslim itu baik. Mau dia dapat musibah, mau dia dapat nikmat. Karena ketika dia dapat musibah dia bersabar, ketika dia dapat nikmat dia bersyukur. Jadi nasihat anak, apa yang harus dilakukan? Mengobatin orang itu ada yang dengan cara menjauhi. Tapi ada yang mengobatin orang dengan cara mendekati. Maka engkau perlu cari tahu. Apakah ini orang termasuk yang kalau didekatin ya. Bagaimana Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Kita kasih hadiah, kita kasih apa. Dia insya Allah akan jadi baik. Tapi ada orang yang kalau kita dekatin semakin menjadi-jadi. Yang seperti ini ditinggalin. Kalau tadi masalahnya dia minta datang ke rumah dan ambillah hikmah jemaah. Boleh jadi tadi fitnah yang diberikan itu memang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh jadi Allah sudah siapkan buat kita tempat yang tinggi, derajat yang di atas sana, tapi amalan kita nggak cukup. Maka dikasih ujian ini, cobaan ini agar kita bisa sampai ke tempat itu. Kalau sekedar engkau harus datang ke rumahnya, ya datang. Datang bawa oleh-oleh hadiah, selesai. Datang ke sana, sedangkan bicara fitnah dia itu akan terus jadi pahala buat engkau dan akan menghapuskan dosa-dosamu insya Allah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi para jamaah rahimakumullah, khususnya para ummahat yang ada di Zoom ini, hendaklah kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berbaik sangka sama Allah. Semua yang Allah tetapkan pasti baik. Karena memang dunia ini tempat untuk beramal dan di akhirat tempat untuk kita merasakan semua balasan dari apa yang kita kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Syafiq Hafizahullah dan tim SRB.
Alhamdulillah pagi ini kita sudah menyelesaikan kajian. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jazakumullah khairan kepada umat yang sudah berpartisipasi dalam kajian ini. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah